Komedian Isa Bajai belum lama ini mengutarakan pengalaman tak menyenangkan yang terjadi pada sang istri Rahayu Mutiara di sosial media pribadinya. Sang istri Rahayu diduga mengalami pelecehan seksual di sekitar komplek perumahannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu sekitar jam 6.00 waktu Indonesia Barat ketika Rahayu sedang melakukan rutinitas lari pagi. Rahayu yang biasanya lari pagi didampingi sang suami justru saat itu berolahraga sendirian di sekitar komplek perumahannya. Namun di saat tengah berlari pagi, Rahayu diikuti pelaku yang mengendarai motor sambil memperlihatkan alat kelaminnya kepada Rahayu. Sontak aksi tak terpuji yang dilakukan sang pelaku membuat istri Isa Bajai itu syok hingga berteriak keras sampai sang pelaku itu kabur dengan menggunakan motornya. Dan seperti inilah cerita lengkap kronologis peristiwa yang dialami Rahayu, istri Isa Bajai. Jadi peristiwanya kemarin hari Minggu pagi jam 6.40. Biasanya sih jalan pagi selalu saya temenin bareng anak-anak juga. Cuma kebetulan kemarin saya ada janjian kulineran pagi sama temen. Jadi nggak nemenin, malah terjadi peristiwa itu. Jadi itu kan aku biasanya setiap jam 6 pagi itu jalan kaki keluar rumah kan. Itu berarti kurang lebih tuh 4 kali putaran lah kalau dihitung 1 jam. Ini udah putaran ketiga. Terus kan kalau jalan pagi karena udah setiap hari kita tahu dong pasti istilahnya yang jalan kaki siapa, yang lewat tiap pagi itu siapa. Dan kalau saling kenal biasanya kan akan pelan-pelan nyapa, kita saling nyapa. Nah kemarin tuh kejadiannya kayak gitu, naik motor agak pelan-pelan di deket kita, terus aku pasti akan nengok dong, dikira kenal. Pas nengok itu dia posisinya udah ngeluarin alat kelamin sambil dimainin. Karena aku shock, aku cuma diem aja, berhenti gitu jalan, terus shock gitu. Mungkin karena dia itu ada di posisinya tikungan jalan, dia ngelihat mungkin ada motor mau lewat, jadi dia langsung ngebut, ninggalin. Terus aku masih diem, cuman aku penasaran juga kan. Aku jalan pelan-pelan, jadi setiap ada aku lewatin gang tuh aku liatin. Oh nggak ada, oh mungkin dia udah pergi. Ya udah deh aku selesain lagi deh 1 putaran terakhir. Itu jalan pelan di belakang rumah ini, aku ngeliat dia muter balik nih. Dari di depan, dari sini dia ke kan situ. tahu istri saya dari sana, dia di sini muter balik. Dia puter balik. Nungguin di sini, kan peristiwanya di sini. Iya, harus aku lihat. Oh apa mungkin dia nungguin kali ya? Karena kebetulan ada rumah dibangun, aku ambil batu bata, pegang 1, terus aku jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan, ternyata bener, dia nungguin ada di bawah pohon pisang. Dia sambil ngadep ke arah aku kan. Jadi aku jalan pelan-pelan, biasa kita kalau jalan pasti sebelah kiri. Karena aku lihat di belakang dia itu ada suami istri juga lagi jalan ke sini, aku ke arah mereka kira jalannya. Karena aku takutnya kalau aku lempar dari jauh, dia akan nabrak atau gimana, aku takut. Jadi aku jalan pelan-pelan ke tengah, ke kanan, ke arah suami istri itu. Udah 2 atau 3 meter dari pelaku ini, aku teriak gitu. Posisi tangannya gimana ya? Posisi tangannya? Dia. Oh di posisi tangannya dia di bawah, bukan di stang gitu loh. Dia di bawah posisi tangannya. Cuman aku nggak tahu dia udah koin apa belum gitu, cuman udah di bawah. Aku teriakin, aku timpuk. Nah si suami istri ini baru ngeh gitu. Dia teriakin juga, dia bantu teriak. Cuman orangnya udah keburu putar balik kabur gitu. Saat ini sosok pelaku pelecehan seksual tersebut belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV di lokasi kejadian sempat menunjukkan pelaku yang mengenakan topi berwarna biru dan mengenakan masker berwarna merah. Peristiwa tak menyenangkan itu ternyata tidak hanya dialami Rahayu seorang saja. Menurut keterangan warga setempat, kejadian tersebut juga dialami beberapa korban lainnya. Hal itulah yang membuat Isa geram dan berharap sang pelaku segera tertangkap. Iya, tutupan. Paling sini ada CCTV di sini, dia nunggunya di sebelah sini. Itu berarti Mbak ada anak baju putih? Iya. Karena dia pakai masker dan topi. topinya turun banget sih, nggak begitu jelas ya mungkin, tapi kalau dari perawakan masih bisa lah kelihatan gitu, masih ngeh gitu. 35-an
Iya, 35 ke 35 atas lah. lebih lah. Iya. Tapi belum 45 mungkin belum. Dia ngalamin kejadian baru kemarin pagi. Cuma setelah tadi kemarin saya mulai posting segala macam, ternyata peristiwa itu udah banyak sekali korban di sini. Antara lain asisten rumah tangganya adiknya almarhum Olga, kan kebetulan kita tetangga. Terus ada tetangga juga situ yang sampai dia pelaku ini manjat pagar nunjukin alat kelaminnya. Jadi ada tahu wanita di dalam kan, dia manjat pagar nunjukin itu. Terus ada depan rumah juga, jadi dia sengaja kencing tapi diunjukin. Versi dari yang udah cerita-cerita sih orangnya sama. Mungkin sama. Dan dia nggak pakai helm. Jamnya pun sama. Jadi sekitar jam 6 sampai jam 8. Laporan kita terakhir kemarin 15 Desember. 15 Desember. Iya, sebulan yang lalu. Sampai ada sampai 3 kali tuh dia cerita, sampai 3 kali kena. Kejadian Iya, kayak itu pas gitu. di samping rumahnya almarhum Olga situ. Iya. Padahal maksudnya aku tuh jalan kaki nggak cuma baru seminggu 2 minggu, udah berbulan-bulan, tapi baru kemarin itu tuh kejadiannya kayak gitu. Tak ingin kejadian itu terulang lagi, kabarnya Isa telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Sementara itu, Rahayu sendiri mengaku tak merasa takut dan trauma untuk melakukan olahraga pagi pasca mengalami insiden tak mengenakan itu. Kalau merasakan iya, cuma ya kok ternyata kan selama ini saya baca berita doang, denger terus ngalamin sendiri istri saya, jadi kan gregetan sekali. Sebenarnya trauma sih enggak ya, cuma malah penasaran aku. Makanya tadi pagi pun aku tetap jam 6 aku olahraga, mas penasaran pokoknya karena kemarin belajar kan, cuma bisa shock diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah siap-siap nih, pengen tarik atau apa, teriak sekenceng-kencengnya, pokoknya penasaran, pengen tahu pelakunya. Nggak takut sih, karena kan orang kayak gitu meresahkan warga ya, apalagi kan kalau di lingkungan komplek banyak anak kecil, kita nggak tahu kan. Jadi aku pengennya dia ketangkep biar jerah aja gitu, jadi penasaran, pengen ketemu gitu. Saran itu enggak lah buat pelaku lah, pokoknya sampai ketemu lah kita lah. Iya, kalau buat pelaku udah, maksudnya laporan dari korban juga udah banyak, kayak nggak bisa dibiarin lah kayak gitu. Kemarin kan hari Minggu kejadiannya, saya mau laporan tuh hari ini. Nah kebetulan tadi anak masih sekolah, saya rencana habis sekolah online itu mau laporan, ternyata Kapolsek, maksudnya dari Kasat Reskrim udah datang duluan. Udah datang duluan, terus udah ngecek CCTV karena nggak termonitor itu plat nomornya, nggak kelihatan. Nanti kalau udah dapat kelihatan yang jelas, kita baru ke sana lagi.